Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus majelis taklim ibu-ibu Masjid Baitur Rahman Kemang Pratama 3 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 559, betul nggih? Di pada sementara itu, betul ya? Bismillahirrahmanirrahim. Sementara itu Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meninggal, ini mafhum riwayat, barang siapa meninggal dalam keadaan punya hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka dia harus melunasinya. Melunasinya kelak dengan kebaikan-kebaikannya. Di sana tidak ada dinar maupun dirham. Barang siapa meninggalkan piutang atau harta pada orang lain, itu menjadi tanggungan Allah dan Rasulnya. Ini hadisnya isnadnya hasan. Hadisnya riwayat Ibnu Majah tadi itu. Baik, saya mau terangkan dulu perihal hutang ya. Ada sebagian orang mungkin menganggap bahwa tidak bayar hutang itu dosa kecil. Padahal tidak bayar hutang itu kalau sengaja ya, itu dosa besar. Jadi bukan dosa kecil, dosa besar. Karena itu termasuk dalam kategori melanggar hudud, batas-batas ketetapan Allah. Kalau kita baca surah An-Nisa ayat 13 itu,
13 dan 14. 13 itu yang kalau saya nggak salah ayat 14 nih ya, saya buka dulu deh daripada salah. Surah An-Nisa ayatnya ayat 14. Tapi kita baca dari ayat 13 ya. Dari 13. Jadi 13 14. Tilka hududullah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Wa dzalikal fawzul 'azim. Itulah. Nah, itu apa dalam ayat ini? Pembahasan sebelumnya. Mau kaget saya. Maturun. Tahu-tahu nongol orang, kaget. Jadi saya ulang ya. Tilka itulah. Itulah itu pembahasan sebelumnya. Ayat 12, ayat 11 dan sebelumnya itulah. Itu pembahasan tentang waris, wasiat dan hutang. Tentang apa? Waris, wasiat dan hutang. Itu semua kata Allah dalam ayat ini batas-batas ketetapan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtil anharu khalidina fiha. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya dalam konteks ayat ini bayar utang, wasiat ditunaikan, waris dibagi sesuai dengan ketentuan syariat, tidak serakah terhadap waris berarti ya. Maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul 'azim. Itulah keberuntungan yang besar. Jadi kalau jenengan kita semua termasuk orang yang serius dalam membayar hutang, serius dalam menunaikan wasiat, serius dalam tidak serakah dalam masalah waris. Kalau yang terakhir kadang masih terkendala dengan pihak keluarga. Tapi kita jangan serakah terhadap waris. Maka insya Allah lah kalau kita begitu satu tiket surga udah kepegang lah gitu. Itu seperti itu. Tapi sebaliknya ayat 14, wa may ya'sillaha wa rasulah. Dan siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu dan melampaui batas-batas ketetapan Allah. Dalam konteks ayat ini tidak bayar utang, mengkhianati wasiat, serakah terhadap waris. Kalau sampai itu diterjang, kalau sampai itu dilakukan maksudnya, maka yudkhilhu naran khalidan fiha. Maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka kekal di dalamnya dan walahu adzabum muhin dan baginya siksa yang menghinakan. Biasanya siksa yang pedih. Tapi kalau masalah harta siksanya siksa yang menghinakan. Orang kalau nggak bayar utang kan orang jangan sama dia nanti tidak dibayar utang. Itu seperti itu. Nah, ini makanya hati-hati. Orang kalau khianat masalah harta itu serakah terhadap harta waris, harta anak yatim diambil semua sama dia. Nah, itu biasanya orang seperti itu terhina di mata masyarakatnya, akan terhina di akhiratnya juga kalau nggak tobat. Biasanya gitu. Dan memang sependek yang saya ketahui, saya bukan peneliti, cuman sependek yang saya ketahui langsung, bukan katanya, beberapa orang yang suka mengkhianati wasiat, orang yang serakah terhadap waris, orang yang nggak mau bayar utang, itu yang saya tahu sih blangsak hidupnya itu kalau nggak tobat. Kalau nggak tobat. Makanya ini rumus. Kita fokus pada soal hutang ya. Bagi seorang muslim membayar hutang itu harus didahulukan di atas segalanya. Bahkan zakat pun kalah dengan pembayaran hutang. Dalam fikih sunnah itu ada seorang sahabat, dikutip satu riwayat tentang seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya Rasulullah, ini saya waktunya bayar hutang, tapi juga waktunya bayar zakat. Mana dulu? Kata Nabi, utang dulu. Utang dulu. Karena hutang itu kewajiban kepada Allah dan kewajiban kepada sesama. Itu seperti itu. Sementara zakat itu kan kewajiban kepada Allah. Sementara kalau hutang kewajiban kepada Allah dan juga pada sesama. Kata Nabi, utang dulu, kata Nabi. Selesaikan dulu, utang dulu. Nah, itu zakat aja suruh utang dulu. Waris aja suruh utang dulu, suruh bayar utang dulu maksudnya gitu. Jadi jangan sampai kemudian kita salah prioritas. Apalagi terus kemudian hanya untuk kesenangan pribadi lebih mendahulukan apa?
kesalahan pribadi daripada hutang itu jelas salah sudah. Makanya ini rumus ya Bu ya. Sependek yang saya ingat hadisnya Bukhari. Au kama qal, barang siapa yang berhutang dan dia berniat untuk membayar hutang, maka dia akan dibantu oleh Allah untuk membayar hutang itu. Kalau sampai matinya dia tidak bisa membayar hutang, maka hutangnya dalam tanggungan Allah. Dalam satu hadis dalam tanggungan Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berhutang dan dia tidak berniat membayar hutang, maka Allah akan hancurkan dia. Itu seperti itu. Nah, makanya siapapun yang berhutang harus punya niat bayar. Sehingga dalam fikih Islam, orang yang berhutang di samping harus punya niat bayar, dia harus punya kemampuan membayar. Kalau tidak punya kemampuan membayar, tidak boleh berhutang. Itu dalam Islam. Saya ulang, dalam fikih Islam, orang yang berhutang di samping dia punya niat bayar hutang, dia harus punya kemampuan membayar hutang. Kalau tidak mampu bayar hutang, jangan berhutang. Itu dalam fikih Islam. Itu rumusnya gitu. Lah terus piye? Ya ngomong apa adanya aja. Saya butuh uang tapi saya nggak ada gambaran untuk bisa bayar. Ya kalau siapa tahu dikasih kan. Ya, atau bekerja. Saya bisa bayar dengan tenaga saya nggak bisa bayar dengan uang, tapi saya bisa bayar dengan tenaga saya misalnya begitu. Monggo silahkan sampaikan aja apa adanya, jangan sampai tidak ngomong gitu. Itu seperti itu. Nah, bagi yang menghutangi, ini rumus dulu. Menghutangi itu memang pahalanya lebih besar daripada sedekah. Dalam satu riwayat ketika Nabi lagi Mi'raj, itu kan melihat ada tulisan di surga itu bahwa pahala menghutangi itu lebih besar daripada pahala bersedekah. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Au kama qal?" Kenapa begitu wahai Jibril? Kata malaikat Jibril, kalau orang berhutang pasti karena butuh. Tapi kalau kamu sedekah belum tentu orang itu butuh. Ini normalnya loh ya. Tapi ada juga orang hutang karena gaya hidup juga ada. Jadi hidupnya banyak gaya. Singkat kata singkat cerita, orang yang menghutang itu secara prinsip dulu ya, pahalanya memang lebih besar daripada sedekah dengan pertimbangan tadi itu. Namun kalau di fikih tidak selalu menghutangi itu berpahala. Saya ulang ya, tidak selalu menghutangi itu berpahala. Bagaimana? Kalau kita tahu orang yang akan kita hutangi ini memang gaya hidupnya besar pasak daripada tiang. Gaji satpam pengeluaran dirut misalnya gitu. Misalnya mohon maaf. Kalau Kemang Pratama satpamnya gajinya besar ya. Kalau di perumahan saya kecil. Jadi maksud saya singkat kata singkat cerita ya besar pasak daripada tiang maksudnya begitulah ya, maksud gitu. Kalau Anda tahu orangnya begitu, kok panjenengan pinjemin, dosa. Di fikih itu gitu. Atau Anda tahu bahwa ini nanti akan dibuat foya-foya. Memang gaya hidupnya memang dia suka foya-foya. Anda tahu tidak boleh. Tahu atau panjenengan tahu orang ini nanti akan dipakai untuk maksiat, itu juga tidak boleh. Dalam konteks yang dimaksud seperti itu ya, untuk mendukung foya-foyanya, gaya hidupnya yang enggak benar atau untuk mendukung maksiatnya. Kalau itu tujuannya, maka itu tidak boleh. Malah bisa berdosa. Itu seperti itu. Nah, makanya dalam menghutangi pun juga kita harus lihat ini untuk apa dulu. Dan di dalam Islam menghutangi atau tidak menghutangi itu pilihan. Karena ini soal kepercayaan. Dan Anda nggak usah takut berdosa hanya gara-gara tidak meminjami, karena Anda tidak percaya. Daripada makan hati, mending makan hati sama nasi. Gitu. Kan katanya kalau makan hati bikin kurus. Kan kalau makan hati bikin kurus, kalau makan nasi bikin gemuk. Caranya makan hati sama nasi. Itu insya Allah imbang. Nah, maksud saya gini Bu, maaf ya, fakta di lapangan kan berapa banyak orang yang kehilangan teman gara-gara utang toh. Nah seperti itu. Makanya andaikan Anda tidak percaya atau tidak menghutangi itu bukan sebuah dosa kalau Anda tidak percaya, kecuali Anda memang dasarnya pelit, itu beda bab. Ini bukan konteksnya pelit, bukan soalnya soal percaya atau tidak percaya aja, itu seperti itu. Dan tidak harus bohong, memang nggak boleh bohong juga. Misalnya, maaf saya lagi nggak ada duit, jangan gitu. Mending ngomong apa adanya. Ngomong apa adanya, maaf saya lagi nggak pegang duit. Nggak pegang. Kan nggak pegang.
Atau maaf saya lagi ada butuh, belum bisa minjemin. Memang lagi ada butuh toh? Kita kan ada butuh tiap hari beliau. Gitu. Jadi nggak usah bohong, lagi gak ada duit saya, jangan gitu. Maaf belum bisa minjemin gitu. Kalau saya pernah ada orang itu karena saya tahu orangnya ini lagi nggak bener saat itu, dan sebelumnya udah saya utangi juga. Terus dia ngutang lagi, terus saya bilang maaf bang saya nggak bisa. Nggak ada Ustaz. Oh ada aja. Kenapa nggak minjemin? Lagi nggak mau saya bilang gitu. Lagi nggak mau. Bapak misalnya takon terus tak jawab terus yang aku. Lagi nggak mau. Memang lagi nggak mau. Mau gimana lagi nggak mau saya. Oh lanjut. Ya karena saya tahu dia belakangan ada hal yang nggak bagus itu maksud saya itu. Karena kalau saya pinjemin takutnya saya mendukung tidak bagusnya itu gitu maksudnya. Yang sebelum-sebelumnya untuk keperluan keluarga sudah. Itu seperti itu. Baik, jadi singkat kata singkat cerita saya mau sampaikan bahwa itu prinsip dalam menghutangi. Nah, karenanya kemudian setiap siapapun kita kalau punya hutang itu harus punya catatan. Punya catatan sebagai bukti bahwa kita serius untuk membayar, terus sampaikan kepada keluarga bahwa saya punya hutang sama si fulan. Ini penting kenapa? Ini catatan pentingnya gini Bu. Saya punya jamaah di Klender. Aslinya orang Harapan Baru Regensi. Karena ada masalah dengan istrinya, dia tinggal di data rumah anaknya, rumah beliau di Klender di Bumi Malaka Asri. Nah, beliau tinggal di situ. Suatu saat beliau kena stroke, sehingga beberapa memori ingatannya hilang. Nah, beliau itu bagusnya punya catatan. Suatu saat beliau, alhamdulillah qadarullah sembuh Bu. Dari stroke-nya beliau sembuh, alhamdulillah masya Allah bisa sholat lagi, bisa jadi imam lagi sholat beliau. Suatu saat beliau ini buka buku catatannya. Di situ beliau kaget ada catatan punya hutang. Yang beliau sudah lupa, kalau nggak ada catatan itu udah lupa beliau. Itu seperti itu. Dulu Allah yarham ayah saya itu petani. Jadi di dapur rumah kami di Lumajang sana itu kayak papan tulis. Jadi bapak saya itu kalau punya utang sama siapa ditulis, punya utang sama siapa ditulis. Jadi anaknya tahu bapaknya punya utang sama siapa aja. Kan bapak saya kan petani dulu, kan tahu sendiri petani kan bagaimana petani. Guru ngaji tapi petani itu bapak saya dulu. Terus jadi kami sekeluarga tahu bapak itu punya utang sama siapa. Sehingga ketika ayah saya wafat, Allah yarham ayah saya wafat, ketika datang beberapa orang yang ngaku katanya bapak punya utang ini punya utang itu, kita punya datanya. Sehingga nggak bisa ditipu. Sering ya, maaf ya ketika ada seseorang meninggal, ada aja orang datang bapak ini punya utang sama saya. Tapi kalau si bapak ini terbuka, nggak bisa ditipu. Kenapa? Karena ada catatan jelas. Ketika bapak saya meninggal, beberapa orang datang ngaku, terus tapi terklarifikasi bahwa tidak terbukti semua itu, karena memang bapak saya orangnya terbuka, punya utang sama siapa saja itu tahu, itu seperti itu. Nah, saya punya satu lagi ini biar memantapkan supaya kita perlu memberitahukan gitu ya. Saya ada jamaah di Pondok Kopi. Beliau punya suami udah meninggal Allah yarham, suaminya itu sangat terbuka kepada istrinya. Termasuk punya utang sama siapa aja. Jadi punya utang sama siapa aja, beliau terbuka. Suatu saat ketika suaminya meninggal, istrinya langsung mengeksekusi punya utang sama siapa, dibayar sama istrinya. Dibayar sesuai dengan pemberitahuan suaminya itu. Nah, qadarullah ada satu teman suaminya datang kepada dia. Dia bilang gini, Bu, suami ibu punya utang sama saya. Kata ibunya, aduh maaf Pak ya, suami saya nggak pernah cerita kalau punya utang sama bapak. Saya nggak mau bayar, bukan nggak mau bayar. Tunggu, saya beri waktu ya. Saya diberi waktu ya. Saya tak nanya sama teman-temannya suami. Akhirnya belum nanya lah ke teman-temannya suaminya. Ada yang tahu nggak suami saya punya utang sama dia apa tidak? Nanya dulu. Nah, sampai beberapa waktu ada teman suaminya yang ngomong, saya tahu katanya. Iya, suami kamu punya hutang sama dia memang 10.000. Ini istilah ya, 10.000 ini istilah. Dia suami kamu punya hutang sama dia 10.000, tapi dia punya hutang sama suami kamu 20.000. Jadi dia mau mancing di air yang keruh gitu, siapa tahu dapat gitu. Jadi dia punya hutang, suaminya punya hutang sama dia itu 10.000, tapi dia punya hutang sama suaminya berapa? 20.000.
Ya itulah pentingnya kalau kita cerita terbuka itu, yang ditinggal itu nggak tolah-toleh gitu, ngerti gitu. Dan saya pernah cerita apa nggak di sini ya tentang satu jamaah saya yang meninggal. Ada jamaah saya meninggal dunia. Qadarullah saya ketemu beliau dalam mimpi. Dalam mimpi beliau pakai pakaian yang saya kenal seperti biasanya. Terus saya seperti biasa saya kalau mimpi ketemu sama orang yang sudah meninggal itu biasa saya tanya, bukannya abang sudah meninggal? Ya Ustaz sudah meninggal katanya dalam mimpi itu. Saya masih ingat dalam mimpi itu saya bertanya begini, apa hal yang paling abang rasakan paling berat di alam barzah? Yang paling dirasakan sebagai hal yang paling berat di alam barzah itu apa yang abang rasakan? Beliau cerita hutang yang tidak beliau ceritakan kepada keluarganya. Jadi beliau punya hutang mungkin ke beberapa orang yang tidak pernah diceritakan kepada keluarganya, sehingga kemudian tidak terselesaikan. Walaupun istrinya pas dia meninggal cerita ke saya, semua hutang-hutang dia sudah diselesaikan oleh istrinya saat itu. Tapi mungkin ada beberapa hutang yang beliau tidak cerita. Karena beliau pernah punya hutang kepada saya 3 juta aja lupa. Itu, begitu saya ingatkan baru dia ingat saat itu. Nah itu itu gara-gara nggak diceritakan itu, mungkin ada beberapa yang nggak terbayar atau bagaimana. Makanya ceritakan. Itu seperti itu. Jangan sampai kita mati membawa hutang. Itu urusannya berat. Ya, semoga Allah anugerah kita taufik, kemauan dan kemampuan untuk melunasi semua hutang-hutang kita, baik kepada Allah maupun pada sesama, sehingga mudah-mudahan kita menghadap kepada Allah tanpa membawa hutang, baik hutang kepada Allah maupun pada sesama. Amin Allahumma amin. Dan kalaupun ada, semoga kita diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata kuncinya penting berusaha untuk membayar, punya niat membayar dan berusaha untuk membayar. Dan niat itu al-qasdu, kesengajaan kuat. Bukan cuma ingin tok, harus kesengajaan yang kuat itu. Karena potensial menjadi orang yang bangkrut nanti kalau nggak dibayar. Nauzubillahi min syarri dzalik. Bon lanjut. Diriwayatkan dari Al-Haris ibn Abi Usamah rahimahullah dari Abdullah ibn Unais radhiyallahu an. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah akan mengumpulkan hamba-hamba, atau beliau katakan manusia seraya beliau menunjuk ke arah negeri Syam dalam keadaan telanjang, tidak berkhitan dan polos. Becet maksudnya. Abdullah bertanya, apa maksud polos? Boleh ditanyakan juga ternyata. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka tidak membawa apa-apa. Lalu Allah berseru kepada mereka dengan suara yang dapat didengar dari jauh dan dari dekat. Aku adalah Maharaja. Aku Maha Pembalas. Tidak sepatutnya seorang ahli surga memasuki surga padahal dia masih dituntut oleh salah seorang ahli neraka atas suatu penganiayaan, meski hanya berupa satu tamparan sekalipun. Dan tidak sepatutnya seorang ahli neraka masuk ke neraka padahal dia masih dituntut oleh salah seorang ahli surga, meski hanya satu tamparan sekalipun. Kata Abdullah, kami bertanya, bagaimana kami membayar tuntutan itu padahal kami datang kepada Allah dalam keadaan telanjang dan tidak beralas kaki. Rasulullah Muhammad SAW menjawab dengan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Ini hadisnya Hasan. Hadisnya Hasan ada dalam Sahih Bukhari. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari secara mu'allaq dan seterusnya. Dibaca ini catatan kakinya. Hadis inilah yang dimaksud oleh Al-Bukhari rahimahullah ketika dia mengatakan bahwa Jabir ibn Abdullah telah melakukan perjalanan selama sebulan untuk menemui Abdullah ibn Unais demi sebuah hadis. Ketika seseorang nanti menghadap kepada Allah dalam keadaan lapar, dahaga, telanjang, gak bawa apa-apa gitu maksudnya.
Walaupun udah kita bahas kemarin ya, kalau ingin pakai baju ya pernahlah memberi baju di dunia ini. Kalau ingin lapar dan kehausan, pernahlah syukur-syukur sering memberi makan dan minum dan seterusnya ya. Tapi kita bukan pada titik tekannya, bukan pada itu. Titik tekan adalah pada ketika sudah di mahkamah Allah. Orang tidak bisa masuk surga dan tidak bisa masuk neraka sebelum urusannya dengan sesama beres, itu kan kalau bahasa sederhana. Karenanya gini ya, kalau pengen cepat masuk surganya, beresin dari sekarang di dunia aja. Gak usah nanti diberesin di akhirat, capek nanti. Jadi kalau pengen masuk surganya cepat, beresin di dunia ini aja. Gak usah diberesin nanti di akhirat. Caranya bagaimana? Maafkan. Kalau sanggup, ikhlaskan. Berat Ustaz utang. Oke, saya bahas ya, saya bahas. Tenang, saya bahas. Ini memang enak ngomongnya aja, kadang prakteknya sulit pakai dal. Oke, saya terangkan. Pertama maafkan ya. Kalau sudah kita maafkan, insya Allah nanti kita nggak perlu berperkara lagi di akhirat dengan yang bersangkutan, sehingga kita nggak perlu nyangkut langsung masuk surga insya Allah. Kenapa? Karena udah kita maafkan. Loh, kalau dia nggak tobat, urusan dia dengan Allah, bukan sama kita udah. Terus kalau kita memaafkan, kita dapat poin diampuni oleh Allah. Surah An-Nur ayat 22. Surah An-Nur itu surah ke 24, ayatnya ayat 22. Itu ada pada poin ayat wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbun ayaghfirallahu lakum. Bahwa yang memaafkan dan berlapang dada, tidak sukakah kalian diampuni oleh Allah dengan memaafkan itu. Jadi kalau kita memaafkan, kita akan diampuni oleh Allah. Satu dulu ya, ini belum ngomong ke utang ya, ngomong memaafkan dulu. Jadi kalau Anda, saya, kita sudah memaafkan, nanti di akhirat kita nggak akan dihadang. Ulfi belum selesai. Itu kamu kan misalnya belum memaafkan si dia, sidang dulu. Walaupun akhirnya Bu Alfi nggih kok Bu Alfi akhirnya masuk surga. Amin insyaallah. Tapi kan jadi nyangkut dulu kan enggak enak gitu tuh. Mending sudah dimaafkan sehingga Bu Alfi langsung aja sudah kamu maafkan kok. Kalau dia belum tobat urusannya dengan Allah itu udah. Urusan dia dengan Allah. Jadi kalau kita memaafkan orang, urusan dengan kita udah beres ya. Urusan. Jadi kita nggak usah diseret-seret di pengadilan nanti langsung jalan aja. Cuman dia karena masih bermasalah, dia berhadapan dengan sistemnya Allah karena dia zalim, dia belum tobat. Kecuali dia tobat, kalau dia tobat selesai udah. Tapi kalau tobat harusnya minta maaf harusnya. Nah, oke. Itu dulu satu. Jadi kita nggak usah diseret-seret di pengadilan nanti, itu nggak perlu panggil lagi. Kan nggak enak di sidang itu capek loh sidang itu. Satu dulu. Jadi maafkan ya, kita maafkan aja. Makanya di antara ciri ahli surga itu, ibu tahu nggak yang hadis tentang Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma yang ketika ada di majelis Rasulullah Muhammad SAW, Nabi bersabda, ini ntar ahli surga datang nih. Terus aukamakal ini mahfum riwayat ya, si fulan datang. Terus dia sholat, ngucap salam sama Nabi terus pergi. Sampai Nabi lain waktu beliau bilang ini ahli surga mau datang nih. Orang itu lagi. Begitu juga sampai 3 kali. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu penasaran. Ya Rasulullah, saya penasaran. Izin saya memata-matai dia ya. Saya pengen tahu apa amalan dia. Tapi memata-matai kebaikan boleh, tidak ada masalah. Bukan stalking yang enggak benar ya. Yang untuk tahu amalan apa yang dia amal. Kok Nabi sampai nyebut dia sebagai ahli surga 3 kali? Kata Nabi boleh. Aukamakal. Akhirnya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu itu izin sama orang itu, izin saya bertamu nginep di rumah Anda. Boleh silakan nginep di rumahnya. Itu selama 3 hari nginep, terus pamit. Karena adab bertamu itu 3 hari ya. Kalau lebih dari 3 hari namanya kos. Jadi ya adab bertamu itu 3 hari kalau nginep gitu. Kalau lebih dari 3 hari namanya apa? Kos. Tapi ini jangan diberlakukan untuk mertua loh ya. Nanti mertua datang, "Mah, udah 3 hari, Mah. Pulang." Tak pecat jadi mantu kan. Singkat kata singkat cerita, beliau pamit. Akhirnya sebelum pamit ngomong, "Nun sewu Pak," kalau bahasa kita ya. "Saya sebenarnya nginep di sini 3 hari itu ingin tahu amalan Anda itu apa.
kok sampai Rasulullah Muhammad SAW menyebut Anda itu sebagai ahli surga sampai 3 kali. Ternyata amalan Anda sama dengan saya, nggak ada bedanya. Apa yang istimewa dari Anda kok sampai Rasulullah Muhammad SAW menyebut Anda sebagai ahli surga? Kata orang itu, mungkin amalan hati saya kali ya yang panjenengan tidak tahu. Apa itu? Setiap kali saya mau tidur, saya berkata, ya Allah, sudah saya maafkan semua orang yang menyakiti hamba hari ini. Setiap kali tidur itu, ya Allah, sudah saya maafkan semua orang yang menyakiti hamba hari ini. Dan beliau mengamalkan firman Allah di surah Al-Hasyr ayat 10 itu, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rupanya itu amalannya. Baik. Sekarang menukik ke hutang. Hutang kalau diikhlaskan enak banget ya Ustaz. Bu, saya mau cerita dulu ya. Nanti di kitab ini ada nanti insyaallah. Di kitab ini ada, di kitab ini. Entah sudah atau belum di kitab ini ada. Atau Ibu nanti kalau punya kitab kumpulan Sahih Hadis Qudsi, itu ada di situ juga. Hadisnya Sahih atau Hasan lah di kumpulan Sahih Hadis Qudsi itu. Orang kalau memberikan kemudahan dalam pembayaran hutang, ya wis mbak gak popo saiso-iso nih bayar wis. Nah, itu sebisa-bisanya bayarnya udah. Memberi kemudahan dalam pembayaran hutang. Atau mengikhlaskan. Itu jaminannya surga. Jaminannya surga. Nanti cek dalam hadis qudsi. Cek ada dalam kumpulan Sahih Hadis Qudsi, ada di sini juga ada. Saya lupa apakah kita sudah atau belum dalam kitab ini. Di kitab ini ada. Itu seperti itu. Apa tadi? Memudahkan dalam pembayaran atau kita ikhlaskan. Jaminannya surga. Iya terus. Pengennya mengikhlaskan si Ustadz tapi kok gede banget misalnya. Kok gede banget ya. Gini ya, ini saran saya. Ikhlaskan dalam hati saja, nggak usah ngomong. Kalau suatu saat dia tobat bayar, terima tidak apa-apa. Kenapa? Karena belum ada akad penyerahan. Jadi Anda masih berhak menerima sebagai pembayaran hutang. Tapi Anda sudah ikhlaskan dalam hati, sehingga nanti di akhirat Anda tidak usah dipanggil-panggil sudah. Itu urusan dia dengan Allah aja udah. Terus dapat tiket surga, enak tuh, dapat tiket surga. Nah, atau kalau suatu saat dia tobat bayar, alhamdulillah. Itu seperti itu. Saya nggak tahu pernah ngalami apa nggak jenengan. Orang udah lama tahu-tahu datang bayar utang, pernah ngalami nggak? Di Kemang 3 ini ada ibu sini, dekat di Kemang 3 sini, Kemang 3. Nggak saya sebutkan apa, ada Kemang 3 lah pokoknya. Beliau itu cerita sama saya. Bulan itu saya lagi butuh duit Ustaz, beliau lagi butuh duit. Saya nggak tahu orang Kemang kalau butuh duit berapa, saya nggak paham. Saya butuh duit bulan itu Ustaz. Qadarullah, tiba-tiba datang orang Ustaz. Yang saya udah lupa, bahkan beliau udah lupa sama orang itu, bahkan lupa kalau orang itu punya utang sama dia. Datang, Bu, saya masih ingat saya enggak? Oh iya, tapi ada apa ya? Saya pernah punya utang sama ibu. Dibayarlah utang itu, kata beliau, itu pembayarannya persis kebutuhan saya bulan itu Ustaz. Jumlah uang itu dengan izin Allah persis kebutuhan uang saya bulan itu. Nah, saya nggak tahu orang Kemang berapa sebulan butuhnya, saya nggak tahu. Maksud saya gini, beliau cerita, orang ini cerita, saya kemarin takziah Bu, pas takziah penceramanya mau membahas masalah hutang, saya takut Bu, saya tobat. Sampai yang diutang itu sudah lupa, coba bayangkan, sudah lupa. Makanya ya jenengan kalau mau mengikhlaskan dalam hati saja. Gak usah diakatkan kepada bersangkutan, udah saya ikhlasin misalnya. Gak usah ngomong gitu. Ya wis dalam hati saja. Kalau sewaktu-waktu yang bersangkutan itu bayar dan belum ada akad pemindahan hak, Anda masih berhak menerima sebagai pembayaran hutang. Andaikan sama-sama mati pada akhirnya, paling kan nanti di akhirat jenengan gak usah dipanggil-panggil. Udah begitu jenengan sudah dapat tiket surga ya Allah. Karena sudah mengikhlaskan itu. Dalam hati aja mengikhlaskan. Allah. Pun paham nggih? Terus ben gak mangan hati, biar gak makan hati juga. Loh Ustaz, bukannya orang yang menghutangi wajib menagih. Saya
tidak setuju dengan pendapat itu. Karena kasihan sudah ngutangi wajib nagih pula. Berarti kalau nggak nagih dosa berarti. Padahal tidak sedikit orang yang diutangi malah lebih galak daripada yang menghutangi. Iya. Allah. Makanya tidak wajib, tapi itu hak. Jadi yang berkewajiban mencatat itu harusnya yang berhutang itu harusnya, bukan yang ngutangi. Yang ngutangi sudah berbaik hati menghutangi, kok nagih bisa. Lah gak nagih dosa jadi kan gitu ya kata-kata ustazah yang ngomong gitu, yang di TV itu loh. Itu. Kalau nggak ditagih, yang ngutangi dosa itu karena nggak mengingatkan. Ya Allah, wis ngutangi dosa pisan. Itu saya nggak setuju itu. Secara fikih yang saya tahu bukan kewajiban tapi hak. Boleh menagih tapi tidak harus. Paham nang mboten? Paham nggih insyaallah nggih? Nggih, paham. Nggih, monggo. Kalau janji apa termasuk hutang? Dalam Islam siapapun yang berjanji maka harus ditepati. Sehingga ada istilah al-wa'du dainun. Hutang itu, janji itu adalah hutang. Hanya kalau untuk janji, kalau kita tidak bisa menepati dan betul-betul tidak bisa menepati, tinggal kita berkata kepada yang bersangkutan atau kepada keluarganya, maaf ya, saya tidak bisa menepati janji saya. Dan janji itu otomatis batal dengan meninggalnya orang yang dijanjikan. Contoh gini misalnya, Mbak, engkau aku tenderku menang, sampean tak umrohno ya, janji misalnya gitu ya. Rupanya begitu tender menang, sebelum tender itu menang, orang itu udah mati duluan. Nah, maka kewajiban kita untuk mengumrohkan dia batal. Kenapa? Karena dia mati lebih dulu sebelum tender kita menang. Tapi kalau tender kita menang dan dia masih hidup, maka ada kewajiban kita menunaikan janji itu. Kalau kemudian dia mati, maka ahli warisnya yang berhak mendapatkan. Kenapa? Karena dia masih hidup. Itu fikihnya gitu, fikihnya. Ngoten nggih? Makanya kalau kita ada janji pada orang lain, kalau tidak bisa menepati, sampaikan apa adanya, mohon maaf. Tapi tidak ada kewajiban membayar apapun karena memang bukan hutang harta, tapi lebih hutang jat. Tapi harus jujur. Kalau bohong Allah juga Maha tahu. Kan ada juga orang yang minta maaf tidak bisa menepati tapi bohong misalnya, itu Allah Maha tahu. Jadi kita ngomong apa adanya mawon. Ngoten nggih, wallahu alam bisawab. Lanjut. Sampai mana tadi, Bu? Sampai Sufyan ibn Uyainah itu ya. Okay. Sufyan ibn Uyainah meriwayatkan dari Mu'sir, dari Amr ibn Murrah, dari Asy-Sya'bi, dari Ar-Rabi' ibn Husain. Salah seorang sumber kebenaran, ia berkata, sesungguhnya orang-orang yang punya piutang di akhirat lebih gigih menagih piutangnya daripada kamu sekalian di dunia. Orang yang berhutang ditahan. Kalau mereka mengambil piutangnya, maka orang yang berhutang itu berkata, ya Tuhanku, tidakkah engkau melihat aku beralas kaki pun tidak. Namun Allah menegaskan, ambillah dari kebaikan-kebaikannya seukuran yang harus dia bayarkan kepada mereka. Adapun kalau orang itu tidak punya kebaikan, maka Allah berfirman, tambahi keburukan-keburukannya dengan bagian dari keburukan-keburukan mereka. Dari dosanya orang itu dikurangi untuk orang yang menzalimi atau orang yang berhutang itu. Abu Amr ibn Abdul Bar rahimahullah menyebutkan sebuah hadis dari Al-Bara radhiyallahu anhu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, orang yang berhutang kelak pada hari kiamat akan ditawan karena hutangnya. Ibnu Majah meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika aku pulang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari seberang laut, beliau bersabda, tidakkah kalian ceritakan kepadaku keajaiban-keajaiban yang kalian lihat di negeri Habasyah? Beberapa pemuda di antara mereka berkata, tentu ya Rasulullah. Ketika kami duduk-duduk lewatlah seorang nenek-nenek di negeri itu memanggul sekentong air di atas kepalanya. Dia berjalan melewati seorang anak muda. Pemuda itu mengulurkan sebelah tangannya menyentuh tengkuk nenek itu sambil mendorongnya sampai nenek itu jatuh berlutut dan kentongnya pecah. Ketika bangkit, nenek itu menoleh kepada si pemuda seraya berkata, kamu akan tahu nanti, hai anak durhaka, apabila Allah telah memasang kursinya dan mengumpulkan umat-umat terdahulu dan terakhir,
maka tangan dan kaki mereka menceritakan tentang apa-apa yang telah mereka perbuat. Dan kamu juga akan tahu bagaimana urusanku denganmu di sisi Allah kelak. Kata Jabir radhiyallahu anhu, maka sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nenek itu benar. Bagaimana mungkin Allah menyucikan satu umat jika hak orang lemah di kalangan mereka tidak diambil dari hak yang kuat, dari orang yang kuat? Mungkinkah dosa seorang dipikul orang lain dan kebaikannya diberikan kepada orang lain? Ada beberapa orang yang lalai memperturutkan hawa nafsunya. Mereka mengaku pendapatnya paling benar dan menyimpulkan hukum seenaknya dari kitab Allah Ta'ala dan sunnah Rasulnya Muhammad SAW dengan berpedoman pada akalnya yang lemah dan pemahaman yang dangkal. Mereka katakan bahwa menurut hukum dan keadilan Allah Ta'ala tidak mungkin dia membebankan keburukan-keburukan seseorang kepada orang lain yang tidak melakukannya, dan sebaliknya tidak mungkin kebaikan-kebaikan seorang dilimpahkan kepada orang lain yang tidak melakukannya. Mereka menganggap ini zalim berdasarkan firman Allah Ta'ala surah Al-An'am ayat 164, alla taziru waziratun wizra ukhra, bahwa seorang itu tidak akan memikul dosa orang lain. Jadi seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Setelah menakwil ayat ini sedemikian rupa, mereka mempertanyakan hadis-hadis tersebut di atas. Bagaimana mungkin hadis-hadis sahih itu sahih padahal bertentangan dengan zahir Al-Qur'an dan mustahil menurut akal, kata mereka. Pertanyaan mereka bisa dijawab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak membangun urusan-urusan agamanya di atas landasan akal hamba-hambanya. Walaupun akal tetap penting ya. Dia tidak memberi janji ataupun ancaman dengan menuruti apa yang mereka terima, apa yang bisa diterima akal mereka ataupun bisa dijangkau pemahaman mereka. Tetapi dia memberi janji dan ancaman sesuai kehendak dan iradahnya. Dia memberi perintah dan larangan menuruti kebijaksanaannya. Dan andaikan setiap yang tidak diterima akal manusia itu ditolak, niscaya harus ditolak pula sekian banyak syariat yang mustahil menurut akal manusia. Contohnya, Allah Ta'ala telah mewajibkan manusia untuk mandi membasuh seluruh tubuhnya sehabis mengeluarkan mani. Padahal mani itu suci menurut sebagian sahabat dan kebanyakan imam madhab. Tetapi sehabis buang air besar yang tidak diperselisihkan di antara para imam madhab, bahkan di kalangan mereka yang berpedoman pada akal, bahwa tinja itu najis, kotor dan busuk. Tapi ternyata Allah hanya mewajibkan membasuh beberapa anggota tubuh, wudu saja, enggak harus mandi. Begitu pula Allah Ta'ala hanya mewajibkan wudu setelah keluar angin atau kentut dari lubang hadas, sama seperti dia wajibkan setelah keluarnya tinja yang sangat kotor itu. Maka dengan akal manakah semua ini bisa diterima, dan dengan pikiran manakah bisa disamakan antara angin yang tidak berwujud dengan sesuatu yaitu mani tadi itu. Kemudian dalam kasus waris, nanti saya terangkan lagi. Saya mau terangkan dulu ya. Jadi ketika hadis itu disampaikan, ada orang yang membantah dengan ayat tadi, alla taziru waziratun wizra ukhra, orang tidak akan menanggung dosa orang lain. Nah, bagaimana hadis itu bisa dibenarkan? Itu dibenturkan antara ayat dengan hadis tadi itu. Padahal itu tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh? Karena hadis itu terhadap Al-Quran punya fungsi sebagai penjelas. Surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 44. Jadi surah An-Nahl ayat 44. Itu diantara fungsi Nabi itu adalah menjelaskan isi Al-Quran. Berarti diantara fungsi hadis, diantara fungsi utama hadis adalah menjelaskan isi Al-Quran. Maka tidak mungkin hadis yang sahih tadi itu bertentangan dengan Al-Quran, itu tidak mungkin. Nah, itu maksudnya bagaimana dengan ayat alla taziru waziratun wizra ukhra, itu bagaimana penjelasan ayatnya? Begini ya. Sependek yang saya pahami, yang dimaksud bahwa orang tidak akan menanggung dosa orang lain itu di dunia. Dalam pengertian misalnya dosa turunan itu loh Bu. Dosa turunan. Jadi ngerti dosa turunan enggak? Yang berbuat dosa orang tuanya, anaknya nanggung dosa orang tuanya. Enggak ada istilah begitu. Bahkan atau orang tua nanggung dosa anaknya, itu enggak ada. Tapi kalau nah ini istilah, anak kadang menanggung resiko akibat perbuatan dosa orang tuanya, mungkin. Itu yang kalau di surah Al-Anfal ayat 25 itu Allah berfirman,
Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kalian pada bencana yang kalau turun tidak hanya mengenai orang-orang yang zalim saja, orang baik pun bisa kena imbasnya. Contoh, ada seorang bapak, seorang suami maksudnya ya, berzina dengan seorang pelacur yang mengidap virus HIV/AIDS. Kira-kira tertular nggak dia? Tertular. Terus dia pulang nemu istrinya, senggama sama istrinya, kena nggak istrinya? Ternyata hamil, kena anaknya. Yang berdosa siapa? Bapaknya. Tapi anak istrinya bisa kena imbasnya. Itu Al-Anfal ayat 20-25. Nah, terus kemudian contoh yang lain lagi yang di bawah tadi, kan dikatakan bahwa perbuatan dosa anak orang tua tidak otomatis dapat, karena semua orang tua punya niat anaknya jadi baik. Hadisnya muttafaqun alaihi Bukhari Muslim. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang mendapatkan apa dia niatkan. Pertanyaan berikutnya, kalau keburukan anak itu karena ulah orang tuanya yang ngajari, yang nyontohkan, yang menginspirasi, kira-kira orang tua dapat juga enggak? Dapat. Mana dalilnya? Dalilnya ada di surah An-Nisa ayat 85 itu. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha. Siapa memberikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan pertolongan tersebut, dan siapa yang memberikan pertolongan yang buruk, maka dia akan menanggung dosa yang sama dengan pertolongan tersebut. Artinya dia dapat dosa yang sama pun. Berarti ada ayat yang lain yang menjelaskan mungkin saja orang itu mendapatkan dosa yang sama dengan orang lain kalau ada andil yang bersangkutan di dalamnya. Walaupun orang itu nggak ikut berbuat, tapi dia yang menginspirasi, dia yang mendorong dan begitu seterusnya. Nah, dan kemudian tidak lantas ada pengalihan dosa kepada orang lain sehingga orang ini bebas dari dosa hanya gara-gara orang ngomong gini, udah berbuat aja, saya nanggung dosanya, udah nyolong aja dosanya. Nah, itu yang dimaksud tidak bisa nanggung dosa orang itu yang dimaksud. Maaf ya, ibu nyuruh orang nyolong, terus orang itu nyolong, dia berdosa nggak? Ya dosa loh dia nyolong kok. Nah, yang nyuruh dosa juga nggak? Bukan dosa dia, masing-masing dosanya masing-masing. Yang nyuruh dia berdosa karena nyolong, yang satu dosa karena nyuruh nyolong. Itu yang dimaksud tidak menanggung dosanya tidak menanggung dosanya orang dengan menanggung dosa masing-masing. Itu di dunia. Kalau di akhirat Nabi menjelaskan nanti berbeda. Kenapa begitu? Karena ada istilah nanti orang yang menzalimi akan dituntut oleh orang yang dizalimi. Dan itu Al-Quran juga memberitahukan nanti itu, di mana orang-orang yang terzalimi menuntut orang-orang yang menzalimi. Salah satu contoh ayatnya ya. Nanti ayatnya tentu ada beberapa. Salah satu contohnya misalnya Al-Ahzab ayat 66, 67, 68. Al-Ahzab ayat 66, 67, 68 itu. Situ sebutkan Bu ya. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, pada hari di mana wajah-wajah mereka dibolak-balikkan dalam api neraka. Yaquluna, mereka berkata, ya laitana, aduh, ata'nallaha wa ata'nar rasulah. Andaikan dulu aku di dunia taat kepada Allah dan Rasulnya, tentu aku tidak akan masuk neraka begini. Wa qalu, dan mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, inna, sungguhnya kami masuk neraka ini gara-gara ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Gara-gara kami mentaati pemimpin kami dan orang-orang besar di antara kami, maka mereka menyesatkan jalan kami. Pemimpin dalam arti luas siapa? Gubernur, wali kota, RT, RW, misalnya gitu. Pemimpin dalam arti sempit bagi seorang istri siapa? Suaminya. Bagi seorang anak siapa pemimpinnya? Kedua orang tuanya. Maka mereka menyesatkan jalan kami, dalam pengertian memang disesatkan, diajari nggak bener, atau dibiarkan tersesat, nggak pernah dinasehati, nggak pernah diingatkan, nggak pernah didoakan, sehingga akhirnya anak ini atau istrinya ini masuk neraka. Apa tuntutan mereka kepada, kalau istri ke suaminya, anak ke orang tuanya? Rabbana atihim dhi'faini minal azabi wal anhum la'nan kabira. Wahai Tuhan kami,
Berikanlah pada pemimpin kami, kalau istri suaminya, kalau anak orang tuanya, 2 kali lipat siksa yang hamba rasakan, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Ini yang kata para ulama, yang harusnya orang tuanya bisa masuk surga nggak jadi gara-gara anaknya nuntut dia masuk neraka, atau ada seorang suami yang nggak jadi masuk surga gara-gara istrinya nuntut dia masuk neraka. Nauzubillahi min syarri dzalik. Tapi kalau ada andil, tapi kalau nggak ada andil nggak bisa dituntut. Kalau orang tuanya dituntut, kalau orang tuanya ada sudah berusaha untuk memperbaiki keadaan anaknya, apa jawabannya? Ya Allah, saya sudah berusaha dia menjadi baik, sudah saya ingatkan, saya nasihati, mentok udah saya doakan siang dan malam, pagi dan sore. Ternyata dia masih begitu ya. Masing-masing akhirnya kalau begitu. Itu seperti itu. Bisa dimengerti ya. Nah, makanya istilah orang tidak akan menanggung dosa orang lain dalam konteks di dunia itu ucapan tadi itu loh. Udah kerjain aja, nanti saya nanggung dosanya. Ada pernah dengar orang ngomong gitu gak? Gak pernah dengar ya? Oh ya, alhamdulillah berarti. Biasanya orang kampung ada yang ngomong gitu kadang itu. Udah kerja nanti saya nanggung dosanya itu. Kalau ada yang begitu itu nggak masuk dalam ayat tadi itu. Karena ya nggak bisa karena masuk ayat tadi itu. Masing-masing berdosa. Itu seperti itu. Pun lanjut saya itu. Kemudian dalam kasus waris umpamanya ibu diberi 1/3 dari anaknya. Ini kalau si mayit tidak punya saudara, nggak punya anak. Kalau punya anak ibu 1/6. Dan jika orang yang meninggal itu mempunyai beberapa orang saudara, maka ibu hanya mendapat 1/6. Dan saudara-saudaranya tidak mendapat apa-apa. Kalau saudaranya ini, kalau si mayit punya anak laki-laki, tapi kalau nggak punya anak laki-laki, saudara masih mayit dapat. Ya, secerdas apapun akal yang berupaya memahami hal ini, namun tetap wajib menerima dengan berserah diri dan tunduk kepada keputusan pembuat syariat dan sebagainya. Saya nggak tahu ya ini pernyataan apakah betul teks Arabnya seperti ini. Kalau betul seperti ini, kalau merujuk ilmu waris yang saya pahami tidak tepat. Kecuali ini ada dalam mazhab Maliki karena Imam Al-Qurtubi ini mazhabnya Maliki. Saya nggak tahu. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i yang saya tahu, kalau saudara si mayit dan si mayit tidak punya anak laki-laki, maka saudara si mayit itu dapat bagian waris. Ya, dapat bagian waris, ibunya dapat, saudara-saudaranya dapat. Demikian pula soal pembalasan dengan memberikan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan kelak di akhirat. Karena Allah Ta'ala telah berfirman dan firman-Nya pastilah benar. Di surah Al-Anbiya ayat 47, kami yang artinya kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidaklah diberikan seorang barang sedikit pun. Dan Allah berfirman pula di surah Al-Ankabut ayat 13 yang artinya, dan sungguhnya mereka akan memikul beban-beban dosa-dosa mereka dan beban-beban dosa-dosa lainnya di samping beban-beban mereka sendiri. Ini dalilnya. Tadi saya bilang ada ayatnya, tidak hanya Al-An'am tadi toh, ada ayat yang lain bahwa orang bisa saja menanggung dosa orang lain tapi nanti di akhirat. Tapi nanti apa di akhir. Kalau di dunia konsekuensi aja, dan nanti menanggung dosa orang lain urusan nanti di akhirat itu. Allahu Akbar. Dan juga berfirman, liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min awzaril ladina yudhillunahum bighairi ilm. Ucapan mereka menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat, dan sebagian dosa-dosa yang mereka sesatkan dan tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Jadi dia samping mendapatkan dosanya dan dosa orang yang pernah dia sesatkan atau yang pernah dia tipu atau yang pernah dia curangi dan begitu seterusnya. Jadi ini ada di mana? Al-Anbiya ayat 47, ada di surah Al-Ankabut ayat 13, ada di surah An-Nahl ayat 25. Ayat tersebut justru menjelaskan firman Allah Ta'ala yang berbunyi wala taziru waziratu wizra ukhra, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Al-An'am ayat 164 tadi justru dijelaskan dengan ayat-ayat tadi bahwa yang dimaksud dalam ayat itu tidak mutlak gitu. Jadi ada kondisi tertentu di mana kemudian orang itu akan mengalami kondisi di mana dia akan menanggung dosa orang lain karena berbuat zalim pada orang lain tadi itu. Itu seperti itu. Yang saya tahu konteksnya alla taziru wazratun wizra ukhra itu ya hanya di dunia ini aja, nggak bisa dia menanggung dosa orang lain karena masing-masing membawa dosanya sendiri. Tapi kalau nanti di akhirat ada istilah dosa ditimpakan itu ada. Karena di samping ada hadis yang menjelaskan, ternyata banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan. Tadi Al-Ankabut ayat 47, Al-Ankabut ayat 13, Al-Anbiya ayat 47.
Kemudian ada di surah An-Nahl ayat 25 itu diantaranya. Maksudnya orang yang berdosa tidak menanggung dosa orang lain jika dosa yang dilakukan tidak menjalar. Tapi jika menjalar dan memanjang meskipun di luar perintahnya, maka orang itu akan menanggung buntut perbuatannya dan dihukum meskipun di luar kehendak dan upayanya, sebagaimana tersebutkan dalam bab nama-nama hari kiamat mengenai firman Allah Ta'ala di Al-Baqarah ayat 48 yang artinya, dan jagalah dirimu dari adab hari kiamat yang pada hari itu seorang tidak dapat membela orang lain walau sedikit pun. Itu maksudnya ya, wallahu alam bisawab. Jadi ada istilah dosa yang tidak ada hubungan dengan orang lain, Bu. Kayak ibu nggak sholat, misalnya ada orang nggak sholat, ada orang nggak puasa bulan Ramadan. Nah, itu dosa-dosa begitu nggak bisa tanggung oleh orang lain karena memang hubungannya antara dia dengan Allah langsung. Tapi perihal dengan sesama nggak bisa begitu. Ada tuntutan nanti di Al-Anbiya ayat 47, Al-Ankabut ayat berapa tadi, Bu? 13, betul ya? Kalau An-Nahl ayat 25, hafal berarti alhamdulillah. Nah, itu nggak bisa. Jadi yang dimaksud adalah dosa yang nggak akan ditanggung itu adalah dosa yang hubungannya pribadi antara dia dengan Allah. Kalau zalim pada sesama nggak sesederhana itu. Tetap ada tuntutan-tuntutan nanti yang membuat seseorang menanggung dosa orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Alhamdulillah. Nggih, monggo. Oh, nggih, monggo Bu Indah, monggo. Monggo silakan yang mau tanya, protes. Nggih, monggo Bu Ratna atau siapa dulu? Bu Ratna. Bu Ratna belakang Bu Ratna. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustaz, Ya, Bu. kalau seumpama orang punya utang nih, udah 5 tahun. Nah, waktu itu utangnya 100.000 umpamanya, dibayar 5 tahun kemudian. Apakah ya tetap 100.000 itu atau disesuaikan dengan harga emas waktu dia 100.000 itu emas hanya segram hanya 20.000 umpamanya, atau gimana Pak Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab. Yang pertama, hutang uang bayar uang, hutang emas bayar emas, hutang beras bayar beras. Jadi kalau hutangnya saat itu uang, bayarannya uang. Nah, gitu ya gitu. Rumus dasar, ini rumus dasar ya. Orang menghutangi itu tidak boleh ngambil untung. Orang menghutangi secara materi harus siap rugi. Tapi dia pahalanya besar di sisi Allah nanti. Itu dulu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang menghutangi juga tidak boleh dizalimi. Jadi orang menghutangi nggak boleh ngambil untung. Pure murni menolong, harus siap rugi secara materi. Tapi orang yang menghutangi juga tidak boleh dizalimi. Al-Baqarah 279. Itu tentang riba. Al-Baqarah ayat 279. Itu tentang riba itu. Di ujung ayatnya Allah mengatakan la tadzlimuna wa la tudzlamun. Baca terjemahan dulu deh. Monggo baca terjemahannya. Al-Baqarah ayat 279. Al-Baqarah ayat 279. Monggo baca. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok harta. Betul. Kamu tidak berbuat zalim atau merugikan dan tidak dizalimi atau merugikan.
Kita tidak boleh mendolimi dengan menyekek orang dengan bunga karena riba. Tapi orang yang meminjami juga tidak boleh didolimi. Tadi ibu katakan dia pinjam 100 ribu berapa tahun yang lalu, Bu? 5 tahun yang lalu. Inflasinya per tahun berapa? 10% atau 12% misalnya gitu ya. Berarti nah ini, andaikan dari pihak orang yang menghutangi mengatakan bayarnya jangan 100 ribu lah plus inflasinya, boleh nggak? Kalau merujuk pada ayat ini boleh. Jadi orang yang menghutangi itu tidak boleh didolimi juga. Dia berhak menuntut pembayaran plus inflasinya. Jadi bisa dimengerti nggak maksudnya ya? Jadi kira-kira 100 ribu 5 tahun yang lalu itu kalau ditarik ke sekarang itu harusnya bayarnya berapa? Kalau plus inflasinya yang 11 atau 12% per tahun itu misalnya. Itu kalau mau nuntut apa? Plus inflasinya, bukan bunga loh ya, inflasi. Itu bukan keuntungan, pembayaran sesuai dengan nilai. Itu bukan bunga, bukan keuntungan, bukan. Itu pembayaran. Tapi kalau jenengan mau berbaik hati, jenengan terima. Nah, cuman orang yang berhutang itu sepatutnya dalam pembayaran itu dilebihkan atas kesadaran sendiri. Nah, ngoten sebagai hadiah. Bisa dimengerti Bu Ratna nggih? Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Nggih, Bu Linda dulu ya. Lebih tua Bu Linda kan? Nggih, monggo Bu Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang hutang. Nggih. Seseorang berhutang, ya lumayan besar lah ya. Dia belum bisa melunasi, tapi setiap tahun dia berkurban, Pak Ustaz. Itu gimana hukumnya, Pak Ustaz? Allahu Akbar. Kayak cerita jamaah saya ke saya. Orang itu aneh Ustaz. Kalau ke pengamen dermawan Ustaz. Tapi punya utang sama saya nggak bayar-bayar. Itu seperti orang sholat qobliyah subuh nggak sholat subuh itu. Iya betul. Seperti orang qobliyah subuh tapi tidak sholat subuh. Itu seperti orang puasa Senin Kamis dan nggak puasa Ramadan ya. Wallahu a'lam bishawab. Orang yang dengan sengaja tidak membayar hutang padahal dia punya kewajiban membayar hutang, terus kalau dia banyak mengamalkan amal-amalan sunnah itu, nampaknya Bu, kalaupun berpahala perbuatan sunnahnya itu, nampaknya tidak akan bisa mengalahkan besarnya dosa tidak bayar hutang itu. Padahal nanti di mizan ada rumus, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kalau timbangan keburukannya lebih berat ya langsung masuk neraka. Kalau timbangan keburukannya yang lebih ringan, kebaikan lebih berat masuk surga. Jadi yang saya maksud, saya khawatirnya yang bersangkutan kalau nggak tobat sampai matinya ya. Kalau nggak tobat sampai matinya, ngerinya semua amalan sunnahnya itu pahalanya tidak akan pernah bisa mengalahkan dosa tidak bayar utangnya itu. Karena tidak bayar utang itu dosa besar. Justru kan begini Bu, kalau dia punya itikat membayar, mestinya kan nyicil. Bahkan saya mohon maaf, kalau dia harus pilih antara kurban atau bayar utang, justru yang betul utang dulu, dicicil sebagai bentuk komitmennya itu dicicil, jangan tidak. Pak saya tak mencicil ya, tadi dicicilin bukan. Harus mencicil itu seperti itu. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo Bu Desi dulu nggih. Nanti Bu Desi angkat tangan dulu enggak apa-apa, Bu Desi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya masih tentang Ustaz. Bagaimana kalau kita tinggal di negara kayak Amerika? Ya. Itu sistemnya pemerintah itu membantu orang yang berhutang. Dari lunasi misalnya ada satu orang atau perusahaan yang sudah merasa nggak sanggup baik nanti mereka cuma ke pengadilan terus nanti sama hakimnya itu misalnya dimaafkan dan mereka merasa udah bankrupt gitu, udah nggak bisa bayar dan punya utang. Nanti udah lunas utangnya. Karena kalau pemerintah hakim bisa disetujui itu semua yang ditanggung itu harus menghapus utangnya gitu. Itu nanti itu berarti udah lunas atau gitu.
Bagus. Kalau dalam Islam penghapusan hutang itu bisa terjadi karena satu diikhlaskan oleh pihak yang menghutangi atau ada penjamin. Ada penjamin namanya domin. Ada penjamin. Kalau ada penjamin baru bisa. Tapi kalau tidak ada penjamin, nah, tadi kalau tidak ada penjamin nggak bisa. Kalau dalam konteks yang Ibu maksud tadi negara hanya menyatakan bahwa dia sudah putih tidak punya hutang dan yang menghutangi harus merelakan dan itu dipaksa oleh sistem negara yang dimaksud, nampaknya itu tidak selesai. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan spirit yang dimaksud dalam agama, yaitu adanya domin. Kalau dulu di masa Nabi menyatakan orang itu tidak punya hutang kalau ada domin. Domin itu mengatakan saya yang menanggung. Ya, itu saya menanggung itu. Jadi ada dua kemungkinan, diikhlaskan oleh pihak yang menghutangi atau ada yang menanggung hutangnya. Namanya domin. Akadnya namanya doman. Ada serupa dengan domin namanya kafil. Kafalah itu. Kalau kafil itu bukan menanggung objek, tapi menanggung subjek. Jadi kalau doman itu menanggung hutang, menanggung pembayarannya, tapi kalau kafil atau kafalah itu menanggung orang. Contoh gini misalnya, ada orang mau pinjam uang ke Mak Indah, terus Mak Indah nanya ke saya, Pak Ustadz kenal sama orang ini nggak? Kenal Mak, kenal. Dia mau pinjam sama saya, kasih nggak Pak Ustadz? Kasih deh, nanti saya jamin dia nggak akan lari deh. Saya menjamin dia supaya dia nggak lari. Maka kalau nanti orang itu lari pada waktu pembayaran, saya wajib mendatangkan orang itu. Karena saya menjamin orang itu nggak akan lari. Kalau dia lari, maka saya wajib mencari orang itu. Tapi saya tidak wajib membayar utangnya, tapi saya wajib mencari orang itu, membantu Mak Indah untuk nyari orang itu, karena saya yang menjamin orang itu nggak lari. Itu seperti itu. Bisa dimengerti ya? Nah, makanya dalam konteks yang Ibu contohkan tadi itu, mohon maaf, nampaknya masih jadi urusan nanti, karena belum tentu orang yang menghutangi legowo kan? Iya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo Bu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, yang kita hadapi sehari-hari ini, misalnya contoh IPL, iuran itu sebenarnya kewajiban. IPL. Ya, yang mudah, yang menggilah hadapi saya. Kalau misalnya itu kan wajib ya Ustaz. Kalau misalnya nggak bayar, terus buka misalnya, tahu, itu akan jadi utang bagaimana? Bagus. Karena kalau berhutang kan dibayar, sebenarnya itu kan ke RW apa gitu ya, itu hukumnya bagaimana? Terus yang kedua, misalnya orang tua kita meninggal, tentunya hutangnya kita wajib menyelesaikan. Terus piutangnya gimana? Misalnya dia ada hutang, dia hutang misalnya beres, piutang dia punya. Apakah kita harus juga menagih atau ya udah orang yang membayar kita terima, kalau enggak ya udah, terus sikap kita bagaimana? Bagus, baik. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. IPL itu kategorinya hadis Nabi al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam itu menurut syarat yang mereka tetapkan. Jadi kalau di lingkungan ada kesepakatan, ada pembayaran iuran retribusi terkait dengan sampah dan keamanan, karena ibu punya rumah di situ, maka ibu kena aturan di situ, sehingga kemudian kalau tidak dibayar berarti itu punya hutang kepada lingkungan, dan itu berdosa kalau disengaja. Itu seperti itu. Satu dulu ya. Lain halnya kalau begini, ibu nggak ada rumah di situ, sudah nggak ada rumah karena rumah udah dijual sama orang. Terus tapi ibu masih terdaftar sebagai warga di situ. Ibu tidak ada kewajiban. Kenapa? Karena kewajiban itu berkaitan erat dengan adanya rumah di situ. Adanya rumah di situ terkait keamanannya, kebersihannya dan macam-macam. Banyak kan orang masih terdaftar sebagai KTP Kemang, tapi sudah nggak tinggal di Kemang karena sudah dijual rumahnya atau sudah punya rumah di Pondok Indah misalnya, atau apa, atau di Pondok Mertua. Nah, jadi yang saya maksud adalah itu lebih kepada kewajiban karena punya konsekuensi muamalah. Itu seperti itu. Sehingga kalau misalnya nun sewu enggak dibayar dan nunggak, ya berarti punya hutang. Nah, tapi kalau masih punya rumah di sini, walaupun tinggal di Cibubur, masih Cibubur Bu Evi ya. Kalau Bu Evi kan rumahnya di sini, tapi beliau sekarang tinggal di mana gitu katanya Ibu ya.
Nah, ibu tetap punya kewajiban bayar karena rumahnya di sini, kan seperti itu. Kecuali monggo, kecuali rumahnya udah nggak di sini lagi. Udah di sini udah dijual misalnya, udah nggak punya rumah, walaupun masih KTP sini, itu tidak ada kewajiban membayar karena secara prinsip yang bersangkutan sudah tidak ada yang harus dijaga dan ditarik dari objek yang dimaksud karena udah bukan miliknya lagi. Nah, nanti gimana Ustaz kalau harus bayar? Ya bayar semampunya ke lingkungan, berarti kalau misalnya ada tanggungan, paling enggak yang ngomong lah ke RW-nya yang baru kalau misalnya harus bayar misalnya, ngomong baik-baik aja. Itu kalau saya nggak salah ada kejadian di Kemang Regensi itu di mana itu ya? Itu ada seorang yang punya tanah katanya di Kemang Regensi itu bertahun-tahun nggak pernah bayar IPL setempat, dihitung-hitung sampai 500 juta katanya. Tapi tanahnya lakunya sekian miliar, tanahnya lakunya berapa? Kalau saya nggak salah kejadiannya si suami itu pas meninggal, istrinya itu bongkar-bongkar surat lemari suaminya. Ada surat punya tanah di Regensi katanya itu, di Kemang Regensi. Ternyata suaminya nggak pernah ngomong ke istrinya gitu. Ya bagus sih kejutannya tanah gitu ya. Cuman IPL-nya nggak pernah dibayar katanya itu kalau saya nggak salah ya. Di total kan sampai sekian tahun, 10 tahun kalau nggak salah itu total sampai 500 juta atau berapa. Tapi kan lakunya berapa miliar itu lakunya 10 berapa miliar lah pokoknya lakunya bermiliar-miliar lah itu seperti saya nggak tahu mungkin berapa ratus juta saya nggak tahu lupa pasnya itu ya harus dibayar dia punya objek di situ soalnya itu konsekuensi dari lingkungan yang telah disepakati. Kalau misalnya dia berhak keringanan ngomong sama pejabat setempat aja kan itu wilayah RW kan wilayah RT atau RW ngomong sama Pak RT yang baru mohon keringanan gitu aja. Misalnya mau minta keringanan misalnya ngoten nggih. Itu yang saya pahami. Bu RT ya. Nah ini misalnya aja. Wallahu alam bisa apalagi di Kemang 3 gede tulisannya itu. Tidak bayar no service apa? No pay no service. Pak Indra itu. Oh, tidak itu memang konsekuensi kan itu. Satu dulu. Yang kedua mengenai ada orang meninggal dunia. Oke, kalau hutang memang harus kita bayar ya. Kan kalau dia punya piutang bagaimana? Kembali pada keluarganya. Kan piutang beliau itu berarti hak waris. Haknya ahli waris maksud saya. Jadi piutang itu kan haknya ahli waris. Duduk bersama anggota keluarga ahli waris rapat. Ini Bapak punya piutang ke ini. Bagaimana kesepakatan keluarga? Ya dari baca-baca udah kita selesai. Jadi semuanya ya kalau semua sepakat gitu ya sudah tidak apa-apa. Tapi kalau semua ada salah satu atau dua yang mengatakan enggak kita tagih aja, ya udah diusahakan saja menagih semampunya. Kalau berhasil alhamdulillah, nggak berhasil ya udah wassalam berarti itu aja. Atau tidak berhasil saat itu tapi berhasil di waktu yang akan datang. Begitu ada pembayaran baru ditunaikan begitu. Wallahu alam bisawab. Ngeten nggih Bu nggih. Jadi dirapatkan di intern keluarga ahli waris itu aja. Wallahu alam bisawab. Ngoten nggih. Monggo yang lain silakan. Nggih monggo Bu. Iya. Nggih monggo Bu Dona. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz. Nggih Bu. Pertama berkaitan dengan tema, yang kedua di luar tema. Yang pertama begini Pak Ustaz. Misalnya kita punya keluarga, taruhlah saudara, kakak kandung atau adik kandung. Nah misalnya dia meninggal Pak Ustaz, terus meninggalkan hutang, kemudian anaknya nggak mampu bayar. Apakah kita berkewajiban sebagai keluarga yang membayar hutang tersebut ke orang lain? Kemudian kalau misalnya keluarga kita ada salah satu yang orang susah, terus dia kontennya minjem kepada kita, dia bilang katanya minjem nanti kalau ada rezeki dia mau bayar. Tiralah nggak bayar sampai dia meninggal dunia. Itu bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Itu yang pertama Pak Ustaz. Kemudian yang kedua di luar tema Pak Ustaz, bila mana misalnya orang tua ini sudah mengingatkan, sudah menasihati anaknya bahwasanya misalnya anaknya ini menyimpang dari akidah, terus orang tuanya meninggal. Nah
apakah orang tuanya ini menanggung dosa anaknya, misalnya anaknya tidak mentaati nasihat orang tuanya? Itu aja Pak Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai yang pertama itu tergantung status kita terhadap yang bersangkutan itu sebagai siapa. Jadi kalau kita termasuk ahli warisnya yang meninggal itu, kayak gini, kan tadi kan ada orang tua meninggal punya utang, terus anaknya nggak mampu bayar. Pertanyaannya, kita terhadap orang tuanya si anak ini apa? Kalau kita sebagai ahli waris, maka kalau memang kita mampu ya, itu kita berkewajiban membayarkan hutangnya yang bersangkutan. Dari mana membayarkannya? Dari peninggalan yang bersangkutan kalau ada. Ya, ini monggo Bu Dokter, monggo. Jadi pembayarannya melalui menggunakan harta peninggalan si mayit itu kalau ada. Jadi ibu turun sebagai keluarga ngomong ke anaknya, "Nak, bapakmu kan punya utang dan itu wajib dibayar. Nah, kamu kan tidak mampu bayar, tapi mamamu kan punya aset atau orang tua kan punya aset, jual asetnya untuk bayar utang bapak kamu." Gitu caranya. Kita arahkan anak ini begitu. Kalau maaf Pak Ustaz, kalau sama sekali misalnya maaf Pak Ustaz, kalau dia memang betul-betul kreatif, mana Pak Ustaz? Apakah kita yang membayarkan sebagai keluarga atau saudara Pak Ustaz? baik, kalau kemudian yang bersangkutan juga tidak punya harta sama sekali, maka ahli warisnya berkewajiban membayar hal itu kalau mampu. Ya, sekarang status ibu apa? Sebagai ahli waris atau bukan? Gitu aja. Ahli waris itu gini, kalau anaknya perempuan, maka saudara si mayit kan dapat bagian waris. Maka ahli warisnya berhak atau berkewajiban membayar kalau dia mampu, tapi kalau nggak mampu, aduh berat banget, gede banget utangnya ini. Udah kita angkat tangan deh. Ya udah, kalau gitu mintakan ampun pada Allah untuk yang bersangkutan. Karena fakta di lapangan kan ada sebagian orang mungkin merasa berat bayar bukan apa, karena terlalu besar misalnya gitu. Atau mungkin kita kita bantu bayar tapi pelan-pelan ya, nggak bisa langsung misalnya. Yang penting ada, dan itu sebuah kebaikan yang luar biasa bagi ibu untuk si yang bersangkutan. Saya ulang, kalau mampu, karena secara prinsip kembali pada yang bersangkutan mampu apa tidak. Itu aja sih sebenarnya Bu. Allah a'lam bishawab. Itu yang saya pahami ya. Itu yang pertama. Itu kalau ibu ahli waris. Kalau bukan ahli waris ya sudah nggak ada kewajiban apa-apa ibu. Itu seperti itu. Misalnya anaknya laki-laki, berarti saudara mayit kan tidak dapat bagian waris. Ya sudah, berarti ibu bukan sebagai ahli waris. Berarti ibu tidak ada kewajiban membayar itu. Kecuali ibu mau berbuat baik sama yang bersangkutan itu bagus. Namanya doman tadi menanggung hutang saudaranya. Bagus itu, tapi tidak wajib sih. Itu yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan orang tua gak maksimal mengupayakan tentang orang yang berutang janji mau bayar sama ibu tapi gak bayar-bayar. Ibu akhirnya diapakan? Diikhlaskan apa di Misalnya ini Pak Ustaz, ini saudaranya ini perempuan, suaminya sudah meninggal. Nah, yang perempuan ini memang nggak mampu juga karena memang suaminya juga statusnya pengangguran gitu. Jadi itu dialah punya utang gitu Pak Ustaz. Apakah kita misalnya pihak keluarganya yang menanggung utang tersebut gitu Pak Ustaz? Kalau mau berbuat baik menanggung bagus, tapi tidak wajib. Kalau bukan ahli waris, kecuali ahli waris, itu pun nanti kembali pada kemampuan, mampu apa tidak. Kalau nggak mampu ya sudah. Nah, ya sudah, ya berarti murni kebaikan. Ya kebaikan kalau mau menanggung, mau membayarkan bagus. Itu namanya kebaikan yang luar biasa, domin namanya atau doman. Yang kedua mengenai orang tua sudah berusaha secara maksimal, tapi anaknya tetap melenceng. Nabi Nuh itu tidak Allah tuntut gara-gara Kan'an menjadi kafir. Kenapa? Karena beliau sudah berusaha. Ya, Nabi Lot, Nabi Nuh itu udah berusaha agar istrinya jadi solihah kan, tapi nyatanya kan keduanya justru mengkhianati dakwah suaminya. Dan Allah tidak tuntut kedua orang soleh ini, Nabi yang mulia ini. Kenapa? Karena sudah berusaha. Nabi Adam itu tidak tuntut dengan perbuatan Qabil yang membunuh adiknya. Kenapa? Karena beliau sudah berusaha. Jadi kalau orang tua ada berusaha tapi gagal, orang tua tidak bisa dituntut, insyaallah begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten. Nggih, monggo Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya seperti kartu kredit, itu biasanya kalau yang berhutang itu meninggal, itu dianggap lunas. Ya sudah lunas lah. Ya udah lunas. Iya. Kan yang ngomong gitu pihak-pihak yang menghutangi kan? Iya. Nah, ya kan saya bilang tadi. Kalau itu pihak yang menghutangi yang mengatakan ya udah selesai. Ya udah selesai. Atau ditanggung asuransi kadang kan? Ya udah selesai, berarti ada dominnya, ada yang menanggung berarti. Udah selesai berarti. Iya, sami-sami.
Ini terlepas apa hukumnya loh ya, tapi secara umum begitu. Ngoten. Ya, cukup dulu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.